Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini dengan nomor NPM 151189098 dari kelas 3KA24. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konsep data mining. Untuk run program, di sini saya menggunakan Google Colab. Hal pertama yang bisa kita mulai yaitu dengan mengimpor seluruh kelas dan fungsi yang akan kita gunakan pada program. Di sini ada multi-class classification with keras. Ini semua mencakup fungsionalitas yang kita perlukan dari keras, tetapi juga memuat data dari pandas serta persiapan data dan evaluasi model dari scikit-learn. Berikutnya, kita melakukan load dataset atau memuat dataset. Dataset dapat dimuat secara langsung karena variabel keluaran berisi string. Paling mudah memuat dataset menggunakan Panda. Kemudian kita dapat membagi atribut kolom menjadi variabel input X dan variabel output Y. Seperti contoh di codingan, X sama dengan dataset.type buka kurung float. Selanjutnya adalah pengkodingan variabel output. Atau di sini atau di codingan tertera encode class values as integers. Di sini variabel keluaran berisi 3 nilai string yang berbeda. Saat memodelkan masalah klasifikasi kelas jamak menggunakan jaringan saraf, praktik yang baik adalah membentuk kembali atribut keluaran dari vektor yang berisi nilai untuk setiap nilai kelas menjadi matriks boolean untuk setiap nilai kelas, dan apakah intent tertentu memilikinya atau tidak, pun memiliki nilai kelas atau tidak. Dan bagian ini disebut satu hot encoding atau membuat variabel dummy dari variabel kategorikal. Lalu selanjutnya ada define baseline model atau mendefinisikan model jaringan saraf. Pustaka keras menyediakan kelas pembungkus untuk memungkinkan kita menggunakan model jaringan neural yang dikembangkan keras di scikit-learn. Ada kelas keras classifier di keras yang dapat kita gunakan sebagai estimator di scikit-learn, tipe dasar model di perpustakaan. Keras classifier mengambil nama fungsi sebagai argumen. Fungsi ini harus mengembalikan model jaringan neural yang kita bangun untuk siap pelatihan. Yang kita gunakan adalah fungsi yang akan membuat jaringan saraf tiruan dasar untuk masalah klasifikasi iris mata. Ini menciptakan jaringan terhubung penuh sederhana dengan satu lapisan tersembunyi yang berisi 8 neuron. Lapisan tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi penyearah yang merupakan praktik yang baik. Karena kita menggunakan pengkodaan one hot untuk dataset iris kita, lapisan keluar harus membuat 3 nilai keluaran. Satu untuk setiap nilai kelasnya. Nilai keluaran dengan terbesar akan diambil sebagai kelas yang diprediksi oleh model. Sekarang kita dapat membuat class classifier untuk digunakan dalam scikit-learn. Kita juga dapat meneruskan argumen dalam konstruksi kelas class classifier yang akan diteruskan ke fungsi feed, yang secara internalnya digunakan untuk melatih jaringan saraf. Di sini kita meneruskan jumlah epoch sebagai 200 dan ukuran batch sebagai 5 untuk digunakan saat melatih model. Debugging juga dimatikan saat pelatihan dengan menyetel verbose ke 0.
Lalu yang terakhir, kita mengevaluasi model dengan K-fold cross-validation. Sekarang kita dapat mengevaluasi model jaringan saraf pada codingan kita. Scikit-learn memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengevaluasi model menggunakan serangkaian teknik. Standar emas untuk mengevaluasi model pembelajaran mesin adalah validasi K-fold cross. Pertama, kita dapat mendefinisikan prosedur evaluasi model. Di sini kita menetapkan jumlah lipatan menjadi 10. Yang tertera di codingan K-fold sama dengan K-fold buka kurung N underscore split sama dengan 10. Shuffle sama dengan true. Kita mengevaluasi model kita atau estimator pada dataset kita. Maaf, setelah kita menetapkan jumlah lipatan menjadi 10 dan mengacak data sebelum mempartisinya. Setelahnya, kita dapat mengevaluasi model kita atau estimator pada dataset X dan dummy underscore Y menggunakan prosedur validasi silang 10 kali lipat atau K-fold. Lalu mengevaluasi model hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik dan mengembalikan objek yang menggambarkan evaluasi dari 10 model yang dibangun untuk setiap pemisahan set data. Kesimpulan dari program yang dijelaskan adalah kita menemukan cara mengembangkan dan mengevaluasi jaringan saraf menggunakan pustaka keras Python untuk pembelajaran yang mendalam. Dan dari codingan ini pun kita telah mempelajari beberapa poin. Yang pertama, kita telah mempelajari cara memuat dan membuatnya tersedia ke keras. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan data klasifikasi kelas jamak untuk pemodelan menggunakan satu hot encoding. Yang ketiga, cara menggunakan model jaringan saraf keras dengan scikit-learn. Yang keempat, cara menentukan jaringan saraf menggunakan keras untuk klasifikasi kelas jamak. Dan yang terakhir, kita telah belajar cara mengevaluasi model jaringan saraf keras menggunakan scikit-learn dengan K-fold cross-validation. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.